Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang dan bersuka cita sekali kita pada hari ini boleh kembali bersekutu dan beribadah. Saya percaya setiap kita yang tetap setia beribadah walaupun harus ibadah mandiri, kita pasti akan tetap diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Minggu 17 Mei 2020, diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Hari ini kita akan merenungkannya bersama kembali, menikmati indahnya firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau kami puja di hari yang indah ini ya Tuhan. Betapa sinar mentari indah menyinari bumi, dan hadirlah kiranya juga kuasa-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah tempat kami bersandar, Engkaulah tempat kami berharap ya Tuhan. Terkhusus saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang indah itu ya Tuhan menyegarkan segenap hidup kami dan memberitahukan jalan kehidupan bagi kami. Kami sungguh bersuka cita bisa merenungkan firman-Mu, maka berikanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Dan inilah kami yang siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merenungkan firman Tuhan tadi sudah saya sampaikan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita ayat yang ke-18. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 saya akan bacakan bagi kita. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah membacakan ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21 secara utuh atau satu perikop ini juga boleh. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan ayat yang ke-18 berbunyi seperti ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sekali lagi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya beri judul tak ditinggalkan oleh Tuhan. Seperti ayat yang ke-18 tadi mengatakan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, oleh orang yang kita sayangi, pasti rasanya tidak nyaman, ya. Sedih itu sudah pasti ada. Kalau ditinggal sebentar ya nggak apa-apa. Ya mungkin 5 menit, 10 menit ditinggal sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau ditinggal lama, pasti akan ada rindu di hati kita. Kalau Dilan bilang rindu itu berat, jangan sampai rindu, ya. Karena rindu itu berat, jadi jangan sampai ditinggalkan. Nah, kalau sudah rindu yang berat, maka lagunya nanti bisa parah Bapak Ibu, lagunya Bang Toib, Bang Toib. Ya, itu kalau lagu orang rindu. Karena sesuatu orang yang ditinggalkan, kita yang ditinggalkan itu nggak nyaman. Dan itu pasti menyisakan satu sedih, kerinduan yang mendalam. Bahkan kekecewaan mungkin berikutnya akan terjadi juga. Nah, Bapak Ibu jangan sampai itu terjadi. Kita harus percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau ditinggalkan orang saja sedih, apalagi ditinggalkan Tuhan. Itu yang dialami oleh murid-murid saat itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak lama lagi akan berpisah dan mereka akan bersedih karena mereka sangat mengasihi Tuhan, ya. Kecuali Yudas Iskariot, Bapak Ibu Saudara, yang mengkhianati Tuhan. Bagi dia itu nggak ngaruh Tuhan meninggalkan dia atau seperti apa, yang nggak ngaruh karena dia tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pada ayat yang ke-15 kita bisa melihat Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku. Tuhan tahu siapa yang benar-benar mengasihi dia. Tuhan tahu siapa yang bersedih karena ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-18 yang tadi kita baca, dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang mengasihinya sebagai yatim piatu. Ingat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita kalau kita benar-benar mengasihi dia. Sekali lagi, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita tidak akan ditinggalkan oleh dia. Ingat firman Tuhan ini. Apa buktinya kalau Tuhan tidak meninggalkan kita? Ini yang kita pelajari dari ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Setidaknya ada 3 hal yang membuktikan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita. Yang pertama, Yesus menjanjikan penolong.
Penolong ini akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-16 berbicara hal tersebut, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Yesus menjanjikan penolong. Dialah roh kebenaran atau roh kudus. Kita melihat bahwa kata roh di sini memakai kata parakletos, yang diartikan dalam bahasa aslinya parakletos, yang diartikan Bapak Ibu seorang pendamping khusus atau seseorang yang dipanggil untuk membantu orang lain secara khusus. Kalau bagi orang saat itu yang khusus di pengadilan, membantu di pengadilan. Nah, bisa kita tarik dari makna parakletos ini, artinya juga Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus, maka baginya diberikan pendamping atau pertolongan secara khusus. Itu yang dimaksudkan Tuhan dengan kata parakletos. Jadi Tuhan menjanjikan pertolongan yang khusus, penolong yang khusus bagi kita, orang yang mengasihi Dia, orang yang percaya. Kita tidak akan ditinggalkan Tuhan, tapi Tuhan menjanjikan penolong yang khusus dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya Yesus kembali kepada kita dalam wujud rohnya, ya, karena Roh Kudus itu sendiri adalah Yesus, Yesus sendiri adalah Roh Kudus. Ya, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri, dan Roh Kudus dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Dia hadir dalam wujud roh yang akan menolong kita berikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu yang pertama yang membuktikan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita adalah dengan hadirnya Roh Kudus yang menolong kita, yakni Roh kebenaran yang mendampingi kita secara khusus dalam kehidupan kita, dalam segenap pergumulan hidup kita. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan yang hidup. Itu adalah bukti yang kedua. Sekali lagi, bukti yang kedua, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Ayat yang ke-19 itu berbicara bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Sebelumnya Yesus juga berbicara bahwa Ia akan ditangkap dan harus menjalani kematian. Tentu saja ini menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin seseorang yang mati atau akan menghadapi kematian tidak meninggalkan kita? Otomatis orang yang mati pasti meninggalkan. Nah, disinilah Yesus menyatakan kembali tentang ketuhanannya, dan Ia menyatakan bahwa Ia bukanlah Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup. Jika orang mati jelas tidak bisa berbuat apa-apa atau jelas tidak bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Maka dengan mengatakan bahwa Ia hidup, Tuhan Yesus sesungguhnya meyakinkan para murid dan meyakinkan kita juga yang saat ini semuanya mendengarkan firman Tuhan ini, meyakinkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Artinya karena Dia hidup, maka Dia siap dan sanggup untuk menolong kita. Tadi dikatakan dalam yang bagian yang pertama, Tuhan menolong kita. Jadi Dia Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Orang dunia tidak dapat melihat Tuhan Yesus, karena dunia ini kotor dan penuh dosa. Tapi orang percaya bisa melihat kehadiran Tuhan yang hidup, karena orang yang percaya Yesus itu telah disucikan, dikuduskan oleh Tuhan sekalipun dia berdosa, sehingga dia bisa melihat Tuhan yang hadir, Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan dia. Jadi bukti yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa buktinya Tuhan tidak meninggalkan kita? Tuhan mengatakan Dia adalah Tuhan yang hidup. Dengan Dia hidup, itu membuktikan Dia akan ada bersama dengan kita. Jadi Dia akan selalu menolong dan menyertai kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa Tuhan tak meninggalkan kita atau kita tak ditinggalkan oleh Tuhan. Yang ketiga, Yesus ada di dalam kita. Lah, kita bisa bertanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, di mana Dia sekarang? Ya, kita bertanya, di mana Tuhan Yesus sekarang? Nah, jawabannya ada dalam ayat yang ke-20. Yesus mengatakan, ya, bahwa kalau kita mengasihi Dia, Tuhan ada di dalam setiap kita yang mengasihi Dia. Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Jadi bukti yang ketiga, kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, adalah Tuhan ada di dalam kita. Orang yang percaya kepada namanya, dan kita pun ada di dalam Tuhan yang kita percaya sebagai juru selamat kita. Bagaimana bisa? Ya karena Ia katakan
Ia adalah roh yang akan hadir dalam hidup kita. Jelas roh itu bisa berdiam di dalam psikis atau kebendaan Bapak Ibu, terutama tubuh manusia atau diri kita, atau bersatu dengan roh kita. Demikian pun sebaliknya, kita yang kecil dan hina ini otomatis bisa berdiam di dalam Tuhan yang maha besar. Maka firman Tuhan ini mengartikan dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Karena memang Tuhan adalah roh yang akan hadir di dalam diri kita, dan kita adalah makhluk yang kecil, yang rendah, otomatis bisa berada di dalam Tuhan yang maha besar, yang bisa menjadi tempat perlindungan kita. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, karena Yesus ada di dalam kita, dan seharusnya kita pun ada di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak meninggalkan saudara, dan tidak meninggalkan saya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita merenung saat ini. Yesus sudah tidak meninggalkan kita, itu jelas terbukti. Tapi mengapa sering sekali dalam kehidupan kita, kita merasa Tuhan tidak ada? Saat kita sakit, saat kita lemah, saat kita mengalami berbagai masalah, terpaan, kita seolah-olah merasa Tuhan tidak ada. Di mana Tuhan? Saya mau menjawabnya. Jawabannya adalah mungkin karena kita yang meninggalkan Tuhan. Mungkin karena saudara yang meninggalkan Tuhan, mungkin karena kita meninggalkan Tuhan. Makanya kita merasa Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Itu Dia janjikan, Dia kehadirannya sebagai seorang penolong, yakni roh kebenaran. Itu Ia janjikan, Ia buktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup. Itu Ia janjikan, Ia buktikan bahwa Ia ada di dalam kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembalilah kepada nama Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segenap permasalahan hidup kita. Jalani hidup kita dengan kembali kepada nama Tuhan. Jalani langkah kehidupan kita dengan tekun kembali berdoa, kembali lagi beribadah, tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yakin percaya Tuhan ada di dalam kita, dan kita pun ada di dalam Tuhan, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya sekarang dan selama-lamanya. Amin untuk penyampaian firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita, dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam.